Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala ta'ala aidan fi ayatin ukhra wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu guru serta siswa-siswi anak pelajar SMK Triguna 1956 serta para pemirsa yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hari ini kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah sehatkan badan kita, Allah mudahkan urusan kita, dan Allah sukseskan apa yang kita kerjakan di hari. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalal, Allah yang banyak memberikan karunia dan nikmatnya kepada kita. Salawat teriring salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, mudah-mudahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan tausiah hari Jumat ini, marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala menjadi anjuran penting dalam menjalankan kehidupan. Setelah kita melakukan sebuah usaha, setelah kita melakukan sebuah pekerjaan, maka ada hal satu yang terpenting pula yang harus kita kerjakan, yakni kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa dijelaskan, definisi daripada doa adalah talabun minal adna ilal a'la, sebuah permohonan yang diungkapkan dari level yang lebih rendah kepada level yang ada lebih tinggi. Artinya apa? Bahwa ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya agar selalu meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dalam menjalankan kehidupan ini mendapat yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jelaskanlah olehmu ya Muhammad, apabila ada yang bertanya kepadamu ya Muhammad tentang diriku, kata Allah, atau meminta sesuatu kepadaku, maka katakanlah fa inni qarib. Maka katakanlah ya Muhammad, maka sesungguhnya aku, kata Allah, aku ada dekat dengan mereka. Ini maknanya apa? Bahwa sesuatu yang kita sampaikan dalam bentuk doa dan permohonan yang baik-baik, perkara dunia, perkara akhirat, kesuksesan kita dalam bekerja, semua kita mohon kepada Allah agar diberikan bimbingan dan hasil yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka perintah dalam ayat ini, Allah perintahkan kita untuk melakukan doa setelah melakukan usaha. Karena ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, doa yang kita sampaikan dan panjatkan kepada Allah, doa-doa yang baik untuk perbaikan dunia dan akhirat, untuk urusan dunia dan akhirat kita, maka jaminan dari Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah menjawab
orang yang berdoa kepadaku, yang meminta kepadaku, yang memohon yang terbaik kepadaku, maka aku akan perkenankan doa orang yang berdoa kepadaku. Namun demikian, pemirsa rahimakumullah. Lalu apa persyaratan yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala? Di dalam ayat ini agar doa yang kita sampaikan, agar doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala request permintaan kita. Jaminannya adalah perintah dari Allah. Ada dua persyaratan dalam ayat. Yang pertama, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka kata Allah, kalau doa kita ingin diijabah oleh Allah, kalau doa seorang hamba ingin diangkat dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan syarat yang pertama, falyastajibu li. Maka perkenankan juga kalian semua kepadaku apa yang aku perintahkan kepada kalian. Artinya apa? Bahwa jika doa kita ingin dikabul oleh Allah, jika ingin doa kita diterima dan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ada imbal balik yang harus kita lakukan, yakni sudahkah kita menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya? Sudahkah perintah Allah kita perkenankan dengan baik? Sudahkah kita meninggalkan larangan Allah juga dengan baik? Maka bisa jadi doa yang kita sampaikan hingga saat ini belum diijabah dan direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada perintah Allah yang kita diperintahkan namun belum sempat kerjakan. Maka ada hubungan timbal balik. Kita ingin doa kita diijabah oleh Allah, namun apakah kita sudah menjalankan perintah Allah dengan? Maka yakinlah, tandanya kita sudah menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, lalu kita menyampaikan doa-doa kita yang baik pula kepada Allah, yakinlah, falyastajibu wal yu'minu, Allah pasti kabulkan dan angkat doa kita dan diberikan realisasi kesuksesan. Kemudian dalam ayat ini, agar doa yang kita panjatkan diijabah dan dikabul oleh Allah, syarat yang kedua adalah wal yu'minu bi. Hendaklah kalian semua beriman kepadaku. Maka iman maknanya adalah kita percaya secara seutuhnya bahwa Allah akan mengijabah doa kita, bahwa dalam hidup ini semua kekuatan apapun yang kita kerjakan berdasarkan atas kehendak iradat dari Allah Subhanahu. Manusia hanya mampu berusaha, manusia hanya mampu bekerja, namun hasil akhir adalah doa yang kita panjatkan kepada Allah dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita yakin, kita beriman, kita percaya kepada Allah bahwa doa kita hari ini tidak dikabul, barangkali lusa akan dikabul, lusa tidak dikabul, bahkan lusa lagi dan seterusnya. Pemirsa rahimakumullah, dalam ayat ini bahwa ada doa ketika kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah lama kita sampaikan doa tersebut, bahkan sering kita baca di dalam selesai sholat kita. Bahkan di sela-sela waktu kita berdoa dengan doa yang baik, namun belum ada realisasi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi, pemirsa rahimakumullah, ada permasalahan kita kepada Allah. Seorang ulama besar bernama Ibrahim bin Adham, beliau menjelaskan ada 10 penyebab lantaran doa kita belum dan tidak diijabah oleh Allah Subhanahu. Bab yang pertama adalah arabtumullaha falam tuaddi haqqahu. Kita mengenal Allah, kita mengerti Allah, kita tahu siapa yang menciptakan kita, siapa yang memberikan nikmat kepada kita, tapi kita belum menyampaikan hak kita pada Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah kepada hambanya adalah bahwa kita sembah Allah, jalani perintah Allah dengan sebaik-baiknya, dan jangan dipersekutukan Allah dengan. Maka bisa jadi
Seseorang berdoa begitu lama ia panjatkan doanya, namun belum ada realisasi dari Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi faktor yang pertama penyebab doanya belum diangkat oleh Allah, belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia mengerti Allah, dia mengenal siapa yang menciptakan dirinya, siapa yang menciptakan alam dunia ini, siapa yang banyak memberikan nikmat dalam hidupnya ini. Namun dia belum menyerahkan kewajiban dia jalankan perintah Allah Subhanahu. Artinya apa? Bahwa seseorang itu hanya meminta sesuatu terus kepada Allah, namun perintah Allah belum. Maka dalam istilah lain, seorang anak banyak keinginan, request, ingin ini, ingin itu, maunya ini, maunya itu yang diajukan kepada orang tuanya. Namun kalau anak ini yang rajin, anak ini anak yang soleh, maka orang tua dengan segera pun akan kabulkan apa yang diminta oleh anak. Namun bila anaknya malas, anaknya tidak rajin, anaknya durhaka kepada kedua orang tuanya, membuat hati kedua orang tuanya menjadi marah, maka ketika ia meminta sesuatu pun barangkali bisa jadi dipending, tidak langsung dikabulkan oleh kedua orang tua. Maka begitu juga pemirsa rahimakumullah, permohonan kita kepada Allah bisa jadi belum diterima, bisa jadi belum dikabulkan karena ada perintah Allah yang masih belum kita jalankan sebagai hak Allah dan menjadi kewajiban Allah Subhanahu. Yang kedua, penyebab doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ibrahim bin Adham, akaltum ni'amallah walam tu'addu syukraha. Yang kedua adalah kita mengkonsumsi begitu banyak nikmat Allah, dari nikmat yang dapat kita rasakan, bahkan nikmat yang tidak bisa kita rasakan. Luar biasa. Mirsa rahimakum. Karenanya Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian semua mampu menghitung-hitung nikmat Allah, ingin menghitung-hitung nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, la tuhsu. Tidak akan pernah mampu. Dari kita ingin beranjak tidur, sampai kita bangun di pagi hari, sampai kita ingin tidur kembali, berapa banyak nikmat Allah yang Allah berikan berupa oksigen dalam tubuh dan hidup kita. Seandainya kita kalkulasikan oksigen satu hari satu malam 24 jam yang kita hirup, lalu kita uangkan berapa banyak ya saat ini kita membeli atau membayar oksigen untuk melangsungkan. Maka dari itu, penyebab yang kedua, doa seseorang hamba belum diijabah oleh Allah. Dia berdoa dalam waktu yang lama, namun belum terrealisasi dari Allah. Yang kedua penyebabnya, kita menikmati nikmat Allah, namun belum mampu ciptakan rasa syukur kita kepada Allah. Apa bentuk syukur kita kepada Allah? Ada dua bagian mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, asyukru bil lisan. Ungkapan syukur kita dengan lisan kita, dengan mulut kita. Setiap hari kita ucapkan alhamdulillah. Ini merupakan ungkapan pernyataan seorang hamba yang baik kepada Allah, bahwa ia selalu memuji Allah, selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur dalam bentuk yang kedua adalah bil af'al au bil a'mal. Syukur dalam bentuk perbuatan, yakni dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan terus dan tambahkan terus nikmatnya kepada kita. Maka syukur yang berikutnya adalah ketika Allah berikan nikmat kepada kita berupa karunia rezeki, limpahan harta, rezeki yang melimpah, maka ada bentuk kita kepada Allah, yakni kita berbagi, yakni kita sedekahkan, yakni kita zakatkan, yakni kita infakkan di jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bagian
mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui dua cara. Yang pertama, syukur dapat dilakukan melalui ucapan memberikan arti segala puji Allah. Tuhan yang mengatur. Ini maknanya adalah ungkapan terima kasih seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang setiap hari diberikan dari Allah kepada hambanya. Baik nikmat kecil maupun nikmat besar yang Allah berikan kepadanya. Tak pernah berhenti dia mengucap alhamdulillah. Tak pernah berhenti dia memuji Allah. Tak pernah berhenti dia berterima kasih kepada Allah atas karunia. Kemudian yang kedua bentuk syukur adalah melalui bil af'al wal a'mal, yakni melakukan sebuah pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti jalankan perintah salat, menjalankan yang lain yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari maksiat kepada Allah Subhanahu. Maka bentuk syukur kedua ini bila dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menerima syukur kita tersebut. Al-Qur'an menggambarkan, wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah, seandainya kalian bersyukur kepadaku, la azidannakum, aku akan tambahkan terus nikmat kepadamu. Kan tetapi jika kalian kufur, kalian tidak pernah berterima kasih kepadaku, maka ingatlah bahwa azabku kelak adalah begitu pedihnya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Maka faktor yang kedua yang menyebabkan doa kita belum dikabulkan oleh Allah, doa kita masih digantungkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita belum syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalani rasa syukur tersebut belum kita jalani. Maka doa kita digantungkan oleh Allah Subhanahu. Kemudian penyebab doa kita menjadi belum dikabul, bahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut ulama Ibrahim bin Adham, Arabtum Rasulullah falam tu'addu sunana. Kita mengenal Allah, kita mengaku cinta kepada Rasulullah, kita mengaku kenal kepada Rasulullah, tapi kita belum jalankan syariat dan maka ada sebuah pepatah, siapa yang mentaati Rasul maka dia mentaati Allah. Siapa yang bermaksiat kepada Rasul, maka dia juga bermaksiat kepada Allah. Wa may yuti'ir Rasul faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasul, maka dia sudah barang tentu taat kepada Allah Subhanahu. Maka seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala telah disampaikan kepada Rasulnya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian telah disampaikan kepada umatnya. Maka apakah kita termasuk umat Rasulullah yang sudah menjalankan segala perintah dan syariatnya, ataukah kita mengabaikan perintah dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan masih ada hal-hal lain lagi yang menyebabkan bahwa doa kita menjadi tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala karena perkara yang menyebabkan. Yang berikutnya adalah menjadi penyebab doa kita belum diijabah oleh Allah hingga saat ini. Yang keempat adalah dapantum mautakum falam ta'tabiruha. Kita sering melihat, bahkan kita mengikut ketika ada seseorang tetangga kita, saudara kita, orang yang ada di masyarakat kita, ia mati. Lalu kita mengikut
menguburkan jenazah tersebut. Tapi jika ada kematian, kita tidak pernah mengambil ibar pelajaran yang berharga dari kita, cuek santai begitu saja. Ketika ada seseorang yang mati, kita tidak mengambil pelajaran. Artinya apa? Kalau seseorang ini di usia sekian, dalam kondisi sekian, dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita akan menjadi lebih baik dari si almarhum tersebut? Maka Rasulullah mengingatkan kepada kafa bil maut, cukuplah kalau Anda melihat kematian, maka jadi bahwa kita mudah-mudahan mati dalam keadaan lebih baik daripada orang yang dahulu meninggal. Dari mirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu, perkara perintah doa dari Allah Subhanahu wa taala perlu kiranya kita jalankan, dan apa yang kita kerjakan bahwa hasil menjadi yang lebih. Maka yakinlah doa yang kita panjatkan pasti dan pasti akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu kapan dikabul. Agar doa kita cepat diangkat dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, langkah yang pertama adalah jalankan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, jalankan apa yang diperintahkan Rasul, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Syukurlah kita kepada Allah, perbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa kita cepat dikabul oleh. Maka sekian yang dapat disampaikan tausiah pada hari ini, dan beberapa sebab doa jadi dikabul dan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa-doa kita yang telah kita panjatkan kiranya diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaulah belum dikabul, kita evaluasi di apa yang belum kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.